Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas beberapa hal menarik dari manga Black Clover chapter 283 yang belum sempat kami bahas di video sebelumnya. Mulai dari menghilangnya Devil Union Mode Asta, Nahato yang ditinggalkan Fuego Leon, hingga kedatangan bala bantuan dari Spirit Guardian, Patri, Noel, serta seluruh rekan-rekannya. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah beberapa hal menarik dari manga Black Clover chapter 283 yang belum sempat terbahas di video sebelumnya. Hal menarik pertama, menghilangnya Devil Union Mode Asta. Dan uniknya dari ekspresi serta perkataan Asta di sini, dia seolah terkejut dengan Devil Union Mode yang menghilang terlalu cepat. Lalu mengapa Asta bisa sampai terkejut di sini? Bukankah dia seharusnya sudah berlatih dengan baik bersama Kimodelo? Mungkinkah Asta sudah menggunakan Devil Union Mode selama 5 menit, tapi dia tidak menyadari bahwa dia sudah menggunakannya selama 5 menit? Atau bahkan Asta bisa terkejut karena Asta sudah kehilangan Devil Union Mode walau belum 5 menit. Lalu mengapa Asta bisa kehilangan Devil Union Mode walau belum 5 menit? Mungkinkah durasi penggunaan dari teknik baru Asta sudah dipersingkat karena Asta menggunakan terlalu banyak kekuatan anti sihir saat membelah Majin Speed? Ya, memang ada kemungkinan, tapi kami sendiri belum bisa memastikan hal ini. Dan semoga saja Yuki Tabata menjelaskan hal ini di chapter selanjutnya. Hal menarik kedua dari perkataan Kimodelo di akhir chapter 282 dan di awal chapter 283 bisa kita simpulkan kalau saat ini Nahato masih hidup, dan tidak menutup kemungkinan bahwa saat ini Nahato sedang terfokus untuk melakukan sesuatu hingga membuatnya tidak bisa memindahkan Asta dan juga Kimodelo dari kerajaan Clover. Ya, walaupun sampai saat ini belum ada kejelasan tentang sesuatu yang sedang dilakukan oleh Nahato. Hal menarik ketiga, entah apa alasannya saat Asta terjatuh, dia terlihat tidak menggunakan pedang pertama untuk terbang. Padahal Kimodelo yang sedang bersama dengan Asta sudah memberikan saran kepada Asta agar dia menggunakan pedang pertama untuk terbang. Lalu mengapa Asta tidak terbang dengan pedang miliknya? Nah, untuk hal ini kami memiliki dua kemungkinan. Pertama, ada kemungkinan kalau Asta sudah mendapatkan semacam efek samping setelah penggunaan Devil Union Mode dan membuatnya tidak bisa menggunakan kekuatan anti sihir untuk beberapa saat hingga membuatnya tidak bisa terbang dengan pedang pertama. Kedua, ada kemungkinan kalau Asta sengaja tidak terbang dengan pedang pertama karena Asta sudah merasakan kedatangan Finral dan yang lain. Mengingat Asta sendiri memiliki teknik ki yang dapat membuatnya merasakan kedatangan teman-temannya sekaligus merasakan kemunculan dari sihir teman-temannya. Lalu menurut teman-teman, kemungkinan nomor berapakah yang paling masuk akal? Atau teman-teman memiliki opini sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemudian untuk 6 orang yang muncul di depan Asta, pendapat kami masih sama seperti video sebelumnya, karena sampai saat ini memang belum ada informasi tambahan. Hal menarik keempat, seperti yang kita ketahui bersama, di awal penyerangan Kesatria Sihir Clover di Kerajaan Speed, Yuki Tabata sudah mengisyaratkan bahwa semua anggota penyerangan sudah dipilih karena mereka memiliki kemampuan untuk melakukan tugas tertentu, kecuali Seke yang dipaksa untuk ikut oleh Raja Dungu, di mana tugas dari Nahato dan yang lain adalah menghadapi Dactyad sekaligus menahan terbukanya gerbang Klipot. Sedangkan Sally dan yang lain bertugas untuk melindungi warga sipil. Hingga di chapter ini sempat diperlihatkan bahwa Makusa menyembunyikan keberadaan warga dengan sihir miliknya. Sally bertugas memasukkan warga ke dalam sihir Makusa, lalu Valtos memindahkan para warga ke tempat aman dan Seke memiliki tugas untuk berjaga. Tapi uniknya di adegan ini, Rades terlihat hanya terdiam tanpa melakukan apapun. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, sebenarnya apa tugas dari Rades?
Ya, belum ada petunjuk yang jelas sebenarnya, tapi karena Rades memiliki sebuah sihir yang bisa membangkitkan atau menghidupkan kembali seorang tumbal dari sebuah sihir atau ritual, maka cukup masuk akal bila ada yang beropini kalau tugas Rades adalah untuk membangkitkan kembali korban dari rencana Dagtriad. Dan jika ini memang benar, maka hal ini sekaligus menjadi alasan mengapa Rades hanya terdiam dan terkesan sengaja menyimpan sihir miliknya. Hal menarik kelima, Fuegoleon diperlihatkan berhasil mengalahkan para Dark Disciple yang menjaga salah satu Dagtriad. Tapi uniknya, Fuegoleon malah memilih untuk keluar dari kastil kerajaan Spade. Padahal dia memiliki 3 alasan kuat untuk membantu Nahato dan juga Kapten Jack. Alasan pertama, di awal penyerangan Nahato sempat menjelaskan bahwa mereka membutuhkan sebanyak mungkin kesatria sihir untuk melawan Dagtriad. Jadi setelah Fuego, Nozel dan juga Dorothy mengalahkan para Dark Disciple, mereka seharusnya langsung menuju ke tempat Dagtriad. Alasan kedua, kesatria sihir yang seharusnya berada di lokasi terdekat dengan Nahato dan Jack adalah Fuego. Karena saat pembagian 3 tim inti, Fuego diperlihatkan pergi bersama dengan Nahato dan juga Jack. Alasan ketiga, Fuego adalah seorang kesatria sihir yang memiliki kemampuan sensorik yang hebat. Apalagi kemampuan sensorik miliknya sudah jauh meningkat sejak dia mendapatkan roh sihir Salamander. Dan hal ini sudah dikonfirmasi dalam Arts Reinkarnasi Elf. Karena itulah seharusnya Fuego sudah mengetahui keberadaan Naamah dan Lilith, sekaligus mengetahui kondisi Nahato dan juga Jack. Nah, karena 3 alasan inilah kemudian muncul pertanyaan mengapa Fuego lebih memilih untuk meninggalkan kastil kerajaan Spade dan tidak membantu Nahato dan juga Jack yang sedang berhadapan dengan Dante dan 2 iblis superior. Ya, jujur kami sendiri belum bisa memastikan hal ini. Tapi dari 3 hal yang dimiliki oleh Fuego seperti: pertama, kemampuan sensorik yang hebat; kedua, dapat berpikir dengan tenang saat terdesak dan bisa mengambil keputusan dengan bijak; kemudian yang ketiga, dia adalah kesatria sihir yang sangat mempercayai rekannya dan tidak suka mengorbankan rekan-rekannya. Maka menurut kami, ada kemungkinan kalau Nahato atau yang lain sudah melakukan sesuatu hingga membuat Fuego memutuskan untuk meninggalkan Nahato serta Jack dan memilih untuk melindungi warga sipil. Hal menarik keenam, di saat Fuego sedang membakar para iblis inferior, di salah satu panel sempat diperlihatkan bahwa Fuego terkesan menyadari sesuatu. Lalu sebenarnya apa yang sudah disadari oleh Fuegoleon? Mungkinkah pada saat itu Fuego sudah menyadari kekuatan sihir Noel dan yang lain yang sedang menuju kerajaan Spade? Atau mungkin Fuego sudah merasakan sesuatu yang berbahaya sedang terjadi? Lalu sesuatu seperti apakah yang membuat Fuego sempat terdiam di salah satu panel ini? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik ketujuh, ada kemungkinan bahwa sebagian besar iblis inferior yang keluar dari gerbang teratas pohon klipot merupakan iblis yang tidak dapat menggunakan sihir. Mengapa bisa demikian? Ya, tentu saja karena di chapter ini sebagian besar iblis inferior yang menyerang warga kerajaan Spade hanya menyerang dengan serangan fisik. Bahkan hanya ada 2 iblis inferior yang terkesan menggunakan sihir, di mana 2 iblis tersebut adalah 2 iblis yang sudah menembus sihir milik Makusa dengan semburan api. Hal menarik ke-8, penyihir yang sudah melepaskan sihir jarak jauh. Berdasar dari petunjuk yang sudah kami sampaikan di video sebelumnya dan berdasar dari 2 petunjuk baru, yaitu pertama, Lux selama ini berlatih bersama dengan Elf untuk menggunakan teknik sihir ekstrim. Kedua, sama sekali belum pernah diperlihatkan bahwa Lux bisa menggunakan runes atau array untuk menciptakan sebuah sihir yang hanya menyerang iblis. Maka menurut kami, orang yang sudah melepaskan sihir jarak jauh di akhir chapter ini adalah Gajah. Lalu bila ada yang bertanya mengapa kami menganggap kalau sihir jarak jauh ini merupakan sihir petir, tentu saja karena di beberapa panel sang autor sudah memberikan efek suara dan beberapa petunjuk tentang sihir petir. Hal menarik ke-9, Noel datang bersama dengan semua kesatria sihir Clover yang berlatih dengan Elf, semua Spirit Guardian sekaligus dengan Patri. Tapi uniknya di sini dijelaskan kalau bangsa Elf hanya mengirimkan Patri untuk membantu penyerangan di kerajaan Spade tanpa membawa Raya, Fana dan juga Veto.
Lalu sebenarnya di manakah dan apa yang sedang dilakukan oleh Raya, Vanna dan juga Veto? Mungkinkah mereka bertiga masih berada di Elysia dan bertugas untuk menjaga Elysia? Atau mungkin mereka bertiga sedang menyiapkan sesuatu untuk menutup gerbang Qliphoth dengan memanfaatkan kekuatan dari Dryad yang ada di Elysia? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.